Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kuliah mata kuliah Psikologi Sosial 2. Dalam hal ini baik semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan kita diberi kelancaran, diberi keceriaan, diberi kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti apa yang kita inginkan. Di mata kuliah Psikologi Sosial 2 ini saya diberi mandat untuk mengampu mata kuliah ini. Kemudian perlu diketahui bahwa mata kuliah Psikologi Sosial 2 ini adalah mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa. Baik, kita langsung saja untuk mempelajari RPS ini. Capaian prodi, capaian pembelajaran ADS 9 itu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta memahami serta menghargai perasaan, pikiran, dan sikap orang lain. Kemudian kalau P6 memahami konsep-konsep dasar dan teori psikologi sosial dan topik bahasan yang berkembang dalam psikologi sosial dengan menggunakan perspektif psikologi sosial. KU5 menjelaskan konsep-konsep dasar dan teori psikologi sosial dan topik bahasan yang berkembang dalam psikologi sosial dengan menggunakan perspektif psikologi sosial. Sedangkan KK5 mampu menyampaikan gagasan secara lisan dan tulisan, menampilkan presentasi secara efektif, aktif, dan inovatif, serta bertanggung jawab. Selanjutnya, CPMK-nya seperti apa? Nah, ini MI1 mampu menjelaskan, menganalisis, dan menuliskan dalam bentuk makalah atau paper tentang aspek-aspek dan atribut psikologi sosial dengan masyarakat. Sedangkan M2 mampu memahami, menjelaskan, dan membuat kesimpulan tentang psikologi sosial di lingkungan masyarakat. M3 mampu menambah wawasan baru serta menggugah dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru terkait psikologi sosial di lingkungan masyarakat luas. M4 memahami dan menjelaskan tingkah laku altruistik, model pengambilan keputusan untuk membantu orang lain, pengaruh pribadi dalam tingkah laku sosial, pengertian pencarian dan penerimaan bantuan dalam interaksi sosial, dan kemungkinan bantuan psikologi untuk menuju masyarakat sosial. Nah, deskripsi singkatnya adalah mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan berbagai bentuk pengaruh sosial, kontrol pribadi, agresi dan kekerasan, tingkah laku prososial, tingkah laku dalam kelompok, tingkah laku antar kelompok, in-group dan out-group. Selain itu untuk memberikan pengetahuan tentang afiliasi, daya tarik, dan cinta, perilaku moral, terapan psikologi sosial di bidang hukum, kesehatan, dan organisasi. Adapun materi tidak jauh lebih dari apa yang disampaikan dalam deskripsi singkat mata kuliah tersebut. Kemudian buku-buku atau referensi ini sudah saya sampaikan banyak sebetulnya referensi atau pustaka yang bisa digunakan. Ada buku Abu Ahmadi, kemudian ada buku Abdul Rahman, psikologi sosial, itu bisa dipelajari semua. Di sini ada beberapa buku ya bisa digunakan semua. Tapi tidak mesti. Kalau misalkan karena menemukan buku-buku di luar, silahkan. Yang jelas menyangkut atau terdapat isi sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, kemudian media pembelajaran laptop, kalau proyektor dan handout itu tidak ya. Kemudian mata kuliah syarat yaitu mata kuliah psikologi sosial 1. Nah, sama halnya pentingnya antara psikologi sosial 1 dan psikologi sosial 2. Karena kita manusia adalah selaku makhluk sosial, maka penting di dalam psikologi ini untuk mempelajari mata kuliah psikologi sosial, karena di situ kita akan banyak mendapatkan hal-hal sebetulnya sudah kita lakukan sebetulnya di lapangan seperti apa, dengan kelompok seperti apa, kita mempersepsi orang seperti apa, menolong orang seperti apa. Hanya di sini materinya terdapat sebetulnya materi-materi tersebut kita selama ini sebetulnya sudah melakukan.
Baik, kita lanjut langsung ke penjabaran tentang mata kuliah sesuai dengan pertemuan-pertemuan. Nah, jadi materi-materi yang akan kita bahas minggu ke-1 itu kita membahas tentang hubungan akrab di sini ya, tentang hubungan akrab, hubungan saling ketergantungan dengan keluarga dan teman versus kesepian. Kemudian hubungan romantis, cinta dan keintiman fisik, dan pernikahan, yaitu hubungan akrab yang paling utama. Kemudian yang kedua, di situ kita akan membahas tentang proses pembentukan dan penerapan konformitas dalam perilaku manusia, yaitu pengaruh sosial dan kontrol pribadi. Ini lebih kepada membahas tentang konformitas dan kepatuhan. Nah, dalam materi yang sama ini bisa dibuat dua kali pertemuan karena materinya banyak. Maka yang ketiga pengaruh sosial. Yang kedua itu pengaruh sosial dan kontrol pribadi. Di sini kita membahas tentang pengaruh norma sosial, kemudian pengaruh sosial untuk perubahan perilaku audiens. Nah, selanjutnya pertemuan keempat. Di sini pembentukan kelompok, tentang pembentukan kelompok, yang mana materi yang akan kita pelajari itu proses pembentukan kelompok. Yang pertama pembentukan kelompok, kemudian ada juga membahas tentang perilaku individu dalam kelompok. Nah, pembentukan kelompok itu sebetulnya kan tidak sama ya antara membentuk kelompok yang formal, kelompok informal dan sebagainya. Itu tidak akan sama gitu ya. Selanjutnya akan membahas tentang proses pengambilan keputusan dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Nah, materi-materi yang akan dibahas yaitu pengertian dan pengambilan keputusan, kemudian cara dasar-dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan, jenis pengambil keputusan, konflik dalam kelompok. Ini juga menjadi bahasan dalam mata kuliah kita ya, mata kuliah Psikologi Sosial 2 di pertemuan kelima. Selanjutnya di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang perilaku kolektif. Nah, kemudian apa sih submateri yang akan kita bahas? Yaitu tentang pengertian tentang perilaku kolektif, macam-macam perilaku kolektif, bentuk-bentuk perilaku kolektif, dan faktor penyebab terjadinya kolektif. Nah, ini dipelajari juga. Kemudian perilaku prososial, perilaku menolong, yaitu kita membahas tentang pengertian tentang perilaku menolong, bentuk-bentuknya, perkembangannya, dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi. Kemudian persepsi sosial, dan pertemuan ke-9 kita akan melakukan ujian tengah semester. Nah, untuk ujian tengah semester ini kita karena masih perkuliahan jarak jauh atau masih daring ya, maka kita nanti UTS-nya saya akan buatkan Google Form yang akan kalian isi sesuai dengan durasi yang sudah ditentukan, dan berharap supaya di antara kalian tidak ada yang tidak mengikuti, karena ketika tidak mengikuti akan merugikan kalian sendiri. Kecuali kalau misalkan nanti ada alasan-alasan yang tepat, maka ada pemberitahuan ke saya bahwa tidak dapat mengikuti UTS karena alasannya jelas ya dan tepat, sehingga nanti bisa didiskusikan kapan saatnya akan dilakukan UTS susulan. Baik, pertemuan selanjutnya yaitu tentang atribusi sosial. Ya, dan pertemuan ke-11 itu membahas tentang tingkah laku dan interaksi dalam kelompok. Ke-12 memahami sikap, kemudian yang 13 itu persepsi diri, ke-14 itu materi tentang identifikasi sosial, dan selanjutnya ke 15 di situ metode-metode dalam penelitian metode-metode dalam psikologi sosial. Ini sebetulnya ada yang perlu diperbaiki ya, karena terapan psikologi sosial di dalam hukum, kemudian industri dan kesehatan ini belum muncul, maka nanti akan saya perbaiki kembali dan akan saya sampaikan kepada kalian. Mungkin seperti itu saja penyampaian RPS dari saya, dan ini bisa saja ada perbaikan, bisa saja ada pengurangan karena sesuai dengan kebutuhan pada saat kita kuliah nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.